Sebanyak bintang di langit, Maret sampai April 1453. Ketika mereka bergerak, pemandangan seperti hutan belantara karena tombak-tombak yang mengacung. Saat mereka berhenti, kita tidak akan melihat permukaan tanah karena tertutupi tenda-tenda mereka. Pendapat penulis sejarah Mehmet Tursunbey tentang pasukan Utsmani. Untuk melancarkan semua rencananya, Mehmet mesti unggul dalam hal pasukan artileri dan jumlah. Dengan membawa pasukan maha besar secara mendadak untuk mengepung Konstantinopel, dia ingin melayangkan pukulan telak sebelum pihak Kristen mampu membalasnya. Utsmani selalu menyadari bahwa kecepatan adalah kunci untuk menyerang benteng pertahanan. Ini adalah prinsip yang sudah sangat diketahui oleh pihak luar kala itu, termasuk Mikhail Sijanisari, seorang tawanan perang yang bertempur di pihak Utsmani. Sultan Turki menyerang dan menaklukkan banyak kota serta benteng secepat mungkin agar tidak berlama-lama berdiam di situ. Keberhasilan mereka ditentukan oleh kemampuan memobilisasi pasukan dan peralatan tempur secepat mungkin dalam jumlah yang sangat besar. Maka, sebagaimana yang berlaku dalam tradisi mereka, Mehmet mengeluarkan ajakan kepada seluruh pasukan pada permulaan tahun. Melalui ritual kesukuan kuno, Sultan menancapkan panji ekor kudanya di halaman istana untuk mengumumkan penyerangan. Hal ini memancing tersiarnya kabar ke seluruh provinsi yang berisi perintah kepada semua orang untuk ikut mengepung kota. Suatu komando dua jenis angkatan bersenjata Utsmani, pasukan Eropa dan Anatolia, memastikan tanggapan yang jelas. Perjanjian tentang hak dan kewajiban orang yang direkrut dalam wajib militer ini berhasil mendapatkan pasukan dari seluruh penjuru kerajaan, pasukan kavaleri dari berbagai provinsi, Sipahis yang menjadi pasukan utama, pasukan yang terikat sebagai tuan tanah bawahan Sultan datang lengkap dengan helm besi, baju tempur dan kuda perang mereka sendiri. Mereka membawa pula anak buah yang jumlahnya sama dengan prajurit Sultan. Di antara mereka ada pasukan infanteri Muslim lepas, Azabs, yang direkrut dari para tukang dan petani dan digaji oleh para warga berdasarkan perhitungan yang baku. Pasukan ini adalah umpan peluru dalam pertempuran. Ketika mereka diterjunkan ke medan tempur, kata seorang Italia yang sinis, mereka dikirim seperti gerombolan babi, tanpa daya dan kebanyakan mereka tewas. Mehmet juga mendapat pasukan tambahan dari warga Kristen di daerah Balkan, umumnya bangsa Slavia dan Vlach. Berdasarkan hukum sistem tuan tanah, mereka wajib patuh. Dia juga mempersiapkan resimen pasukan rumah tangganya yang elite, pasukan infanteri, pasukan Janisari yang terkenal itu, resimen kavaleri dan seluruh pasukan meriam, pemanah, penjaga dan polisi militer. Semua pasukan ini yang dibayar 3 bulan sekali dan dipersenjatai dengan biaya dari Sultan adalah pemeluk Kristen yang sebagian besar dari Balkan. Namun mereka ditawan sejak anak-anak dan diperintahkan masuk Islam. Mereka bersumpah setia hanya kepada Sultan. Walaupun sedikit, mungkin tidak lebih dari 5.000 orang infanteri, namun pasukan ini adalah inti angkatan bersenjata Utsmani. Mengerahkan pasukan untuk penyerangan pada musim tertentu ini sangat efektif. Di negeri-negeri Muslim, mereka ini bukanlah pasukan yang bertugas memaksa orang untuk wajib militer. Orang memenuhi panggilan perang atas kehendak sendiri. Hal ini sangat mencengangkan orang Eropa yang jadi saksi mata waktu itu, seperti George dari Hungaria, salah seorang tawanan kerajaan saat itu. Saat proses perekrutan pasukan dimulai, mereka bersiap-siap dan segera hadir secepatnya. Seolah mereka diundang menghadiri pesta perkawinan, bukan perang. Mereka berkumpul dalam sebulan sesuai dengan perintah yang mereka terima. Infanteri dipisahkan dari kavaleri, semua dipimpin
Semua dipimpin seorang komandan yang mereka tunjuk sendiri dengan susunan yang sama, baik ketika berkemah maupun ketika siap terjun bertempur, dengan semangat begitu rupa, sehingga jika ada orang mencoba menggantikan tetangganya bertempur dan membiarkan tetangganya tetap tinggal di rumah, maka si tetangga tetap merasa diperlakukan tidak adil karena tidak diizinkan ikut bertempur. Mereka menyatakan akan lebih bahagia jika mati di medan tempur, tersabit tombak atau terkena panah musuh ketimbang mati di rumah. Mereka yang tewas di peperangan dengan cara seperti ini bukannya ditangisi melainkan dirayakan sebagai orang suci dan pemenang, dipandang sebagai panutan dan sangat dihormati. Masyarakat berduyun-duyun ketika mendengar bahwa tujuan penyerangan mereka adalah Konstantinopel tanpa Dukas. Pemuda-pemuda tanggung maupun manula ikut serta. Mereka teriak oleh kesempatan mendapatkan harta rampasan, kemuliaan pribadi dan perang suci, dan tema-tema yang selalu disebut Al-Quran menurut hukum Islam. Sebuah kota yang berhasil direbut dengan kekuatan bersenjata boleh dijaga selama 3 hari. Semangat ini muncul dalam diri mereka karena mengetahui apa yang akan jadi sasaran. Apel merah Konstantinopel yang sudah sangat terkenal diyakini mungkin secara keliru memiliki gudang emas dan permata. Banyak yang datang bukan karena diminta, sukarelawan dan pengelana bebas, gelandangan dan para dawi serta orang suci. Mereka terinspirasi oleh ramalan-ramalan kuno yang mengatakan hayalah atas sabda Nabi dan kemuliaan yang akan diperoleh orang yang mati syahid. Anatolia bergelora dengan semangat perjuangan dan kembali mengenang janji Nabi bahwa kota yang besar itu akan menjadi tempat tinggal orang mukmin. Orang berdatangan dari 4 penjuru Anatolia, dari Tokat, Sipas, Kemah, Erzurum, Ganga, Bayburt, dan Trabzon, dan untuk kemudian berkumpul di satu titik di Bursa. Dari dataran Eropa, mereka berangkat menuju Edirne. Maka sebuah pasukan besar pun berkumpul. Pasukan kavaleri dan pasukan jalan kaki, pasukan infanteri berat, pasukan pemanah dan pasukan ketapel, dan pasukan tombak. Pada saat yang sama, pasukan logistik Utsmani pun mulai beraksi, mengumpulkan, memperbaiki, dan membuat tameng, peralatan pengepungan, meriam, tenda, kapal, perkakas, senjata, dan makanan. Kereta-kereta unta bolak-balik melintasi wilayah ini. Kapal-kapal berangkat dari Gallipoli. Pasukan diseberangkan melintasi Bosporus di titik pemotong tenggorokan. Mata-mata dikumpulkan dari orang Fenisia. Dari sebuah aksi militer di dunia ini, tidak ada angkatan bersenjata yang mampu menyamai organisasi pasukan Utsmani. Pada Februari, pasukan dari bangsa Eropa di bawah pimpinannya, Karajabi, mulai membersihkan daerah bagian luar kota. Konstantinopel masih memiliki beberapa pos pertahanan di Laut Hitam, pantai utara Marmara, dan Bosporus. Orang Yunani dari desa-desa sekitar mundur ke kubu-kubu pertahanan. Setiap kubu ini dikepung secara sistematis. Mereka yang menyerah akan dilepaskan tanpa dilukai, sementara ada pula yang melakukan perlawanan, seperti mereka yang berlindung di sebuah menara dekat Epipatos di Marmara. Mereka dihujani serangan dan garnison itu pun dibantai. Di antara kubu-kubu itu, ada yang agak susah ditaklukkan, akhirnya dilewati saja namun tetap diawasi. Berita-berita ini dikirim sampai ke dalam kota Konstantinopel dan makin membuat warga kota cemas. Khotbah agama tak mampu meredakan kecemasan mereka. Kota ini sendiri sudah berada dalam pengawasan 3 resimen pasukan Anatolia, sehingga Konstantin mustahil bisa keluar dan menggagalkan persiapan yang telah dilakukan. Sementara itu, pasukan penggali bertugas memperkokoh jembatan-jembatan dan mendatangkan jalan yang akan dilalui rombongan meriam dan alat-alat berat lain yang mulai bergerak melintasi wilayah Trajan pada Februari itu. Pada Maret, satu rombongan kapal berangkat dari Gallipoli menuju kota dan mulai menyeberangkan pasukan Anatolia ke daratan Eropa. Maka sebuah pasukan besar pun mulai bergabung. Pada 23 Maret, Mehmet berangkat dari Edirne dengan penuh kemegahan bersama seluruh pasukannya,
pasukan kavaleri, dan prajurit infanteri. Mereka berjalan melintasi pemandangan, merusak dan menghancurkan segalanya, menciptakan ketakutan dan kecemasan dimanapun mereka lewat. Hari itu adalah hari Jumat, hari paling suci bagi Muslim, dan memang sengaja dipilih untuk menambah kesakralan operasi militer ini. Mehmet ditemani kalangan agamawan, ulama, syekh, dan para keturunan Nabi yang membaca doa berulang-ulang, bergerak maju bersama pasukan yang lain, dan berkuda bersama rombongan sultan. Di antara mereka yang sedang menunggang kuda ini, ada seorang pejabat negara bernama Tursun Bey. Tugasnya adalah menulis laporan langsung dari pihak Utsmani tentang pengepungan. Pada awal April, pasukan raksasa ini mulai berkumpul di dekat kota. Kebetulan hari pertama bulan April itu adalah hari Minggu Paskah, hari paling suci dalam kalender Kristen Ortodoks, dan dirayakan di seluruh kota dengan perasaan kesalehan bercampur cemas. Di tengah malam, lilin menyala dan rupa-rupa dibakar di gereja-gereja dalam kota untuk menyatakan misteri kebangkitan Kristus. Di tani Paskah terdengar lamat-lamat dengan nada yang misterius. Di seluruh penjuru kota yang gelap, lonceng-lonceng berdentang. Hanya gereja Santa Sofia yang tetap hening dan tidak dikunjungi warga Kristen Ortodoks. Beberapa minggu sebelumnya, warga berdoa kepada Tuhan agar kota tidak diserang selama minggu suci ini, dan berusaha memperoleh kekuatan spiritual dari ikon-ikon mereka. Di antara ikon yang paling baik dipakai, Hode Getria, patung Bunda Tuhan yang dibuat begitu indah, dibawa ke istana kekaisaran di Blacherny selama Minggu Paskah sesuai dengan tradisi selama ini. Hari berikutnya, pasukan berkuda Utsmani yang berada di garis depan mencoba melihat keadaan di dalam tembok. Konstantin melepaskan serangan balasan untuk mengusir mereka. Dalam pertempuran mendadak ini, sebagian pengendara ini tewas terbunuh. Ketika hari bertambah tinggi, jumlah pasukan Utsmani makin banyak muncul di kejauhan. Konstantin memutuskan untuk menarik orang-orangnya untuk masuk ke dalam kota. Seluruh jembatan penyeberangan dihancurkan satu persatu dan gerbang-gerbang pun ditutup. Kota ini pun tertutup terhadap segala yang akan datang. Pasukan Sultan mulai melakukan berbagai manuver yang dipersiapkan dengan matang. Pada 2 April, pasukan utama berhenti 5 mil dari tembok. Pasukan ini dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil, dan setiap unit diperintahkan untuk berada di posisi yang telah ditentukan. Dalam beberapa hari selanjutnya, pasukan ini bergerak ke depan secara bertahap yang mengingatkan orang yang menyaksikannya pada sungai yang mengubah dirinya menjadi lautan luas. Sebuah tamsil untuk menggambarkan kekuatan yang luar biasa dan gerak tiada henti sebuah pasukan. Segala persiapan berlangsung dengan cepat. Pasukan penggali mulai membabat kebun buah dan anggur di luar tembok untuk menyediakan lapangan yang bersih guna menempatkan meriam. Sebuah parit digali sepanjang tembok tanah dan berjarak 250 yard darinya, dengan gundukan tanah di depannya sebagai pelindung meriam. Kisi-kisi kayu ditaruh di depannya sebagai pelindung berikutnya. Di belakang garis pertahanan ini, Mehmet menggerakkan pasukan utama ke posisi akhir sekitar 1/4 mil dari tembok tanah. Bentuk kebiasaan pada hari di saat perkemahan harus didirikan di luar Istanbul, pasukan diperintahkan oleh komandan mereka untuk berbaris. Dia memerintah di tengah pasukannya dikelilingi pemana Janissary yang bertopi putih, pasukan pemana busur bersilang berabang Santuki dan Eropa, dan pasukan bertopeng serta pasukan meriam. Pasukan Azab yang bertopi merah berada di samping kiri dan kanannya, diikuti pasukan kavaleri. Setelah selesai diatur seperti ini, pasukan pun berangkat menuju Istanbul. Posisi setiap resimen sudah ditentukan. Pasukan Anatolia berada di kanan posisi kehormatan, di bawah komandan Pagabang Santuki, Ishak Pasha, dibantu Mahmud Pasha, seorang pembelot Kristen lain
pasukan Balkan yang Kristen berada di kiri di bawah komando Karaja Pasha. Sebuah detasemen yang lebih besar di bawah pimpinan seorang Yunani yang telah masuk Islam, Zaganos Pasha, dikirim untuk membangun jalan di daerah rawa di ujung Golden Horn dan menguasai perbukitan yang menurun menuju Bosporus. Tujuan mereka adalah mengawasi kegiatan orang Genoa di Galata selama proses pengepungan ini. Pada malam 6 April, Jumat kedua bulan itu, Mehmet tiba dan langsung mengambil posisinya yang telah dipilih secara hati-hati di bukit kecil bernama Maltepe yang berada di tengah pasukannya berkumpul. Posisinya itu langsung berhadapan dengan bagian tembok yang menurutnya paling lemah. Dari tempat inilah ayahnya, Murad, memimpin pengepungan pada 1422. Di depan tatapan gempar dan cemas, penduduk kota yang tengah mempertahankan tembok mereka, terbentang sebuah kota tenda di tengah padang menurut keterangan seorang penulis. Jumlah pasukan Mehmet bak butiran pasir menyebar di seluruh penjuru di pantai yang satu ke pantai lainnya. Segala sesuatu yang terlibat dalam aksi militer Utsmani dilakukan secara cermat dan dengan maksud yang jelas dan makin terasa mengancam karena semua itu dijalankan dengan tertib dan hening. Tidak seorang pangeran pun, kata penulis sejarah Bizantium Kalkokondilas, yang susunan pasukan dan perkemahannya sebaik pasukan ini, baik dari segi jumlah logistik maupun keindahan susunan mereka ketika berkemah tak ada yang membingungkan atau membuat malu. Tenda-tenda kerucut didirikan dalam kelompok yang teratur. Masing-masing unit memiliki satu tenda petugas yang terletak di bagian tengah dengan bendera penanda berkibar di puncaknya. Di tengah perkemahan ini, pavilion Mehmet yang mewah, berwarna merah dan emas, didirikan dengan upacara khusus. Tenda Sultan ini simbol visual dari kebesarannya, citra kekuasaan dan gaung kekhanan dari nenek moyangnya sebagai pemimpin suku nomad. Setiap sultan punya tenda seremonial yang dibuat pada saat penobatannya. Tenda ini melambangkan keunikan pemerintahannya. Tenda Mehmet berada di luar jangkauan panah busuk silang dan sesuai kebiasaan dilindungi parit dan perisai dan dikelilingi pasukan pengawal pribadi yang paling terpercaya yang membentuk lingkaran memusat bagaikan lingkaran cahaya yang mengelilingi bulan purnama. Pasukan infanteri, pemana, pendukung, dan pasukan-pasukan pribadi lainnya yang lain yang dilengkapi senjata terbaik saat itu. Tugas dan tanggung jawab mereka, pundak mereka memanggul keamanan negara, adalah menjaga keselamatan sultan seperti menjaga tenggorokan mereka dari tebasan pedang. Perkemahan itu ditata dengan sangat teratur. Bendera dan panji berkibar di permukaan laut tenda. Aksancak, bendera kesultanan berwarna putih dan keemasan, bendera merah pasukan kavaleri, bendera pasukan infanteri Janissary hijau dan merah dan keemasan merupakan lambang suatu kekuasaan dan garis komando angkatan perang abad pertengahan. Tempat lain, mereka yang memperhatikan dari atas tembok kota dapat melihat tenda-tenda berwarna terang milik para wasir dan para komandan pasukan, serta topi dan seragam khas masing-masing korps pasukan. Pasukan Janissary dari kesatuan Bektashi dengan topi berwarna putih dan yang khas, Azab dengan turban berwarna merah, pasukan kavaleri dengan helm mirip turban dan baju tempur, sementara pasukan Slavia dengan seragam Balkan. Orang Eropa yang menyaksikan mengomentari lautan manusia dan peralatan tempur ini. Seperempat dari mereka, kata Giacomo Tetaldi, seorang pedagang dari Florentina, dilengkapi jubah tempur atau tunik kulit
seperempat yang lain berpakaian seperti seragam tempur orang Prancis, sementara seperempatnya lagi dalam seragam tempur orang Hungaria, dan seperempat terakhir dalam helm-helm besi lengkap dengan busur Turki. Sedangkan pasukan selebihnya memang tidak punya peralatan seperti tadi namun mereka punya tameng dan skimitar, semacam pedang khas Turki. Yang lebih mengejutkan lagi bagi orang yang menyaksikan dari atas tembok kota adalah begitu banyak hewan ternak yang tersedia, di samping kenyataan bahwa jumlah hewan ini lebih banyak tinimbang pasukan yang ada di perkemahan. Hewan-hewan itu berfungsi untuk membantu perbekalan dan makanan. Catat Kalkodilas, mereka ini tidak hanya membawa unta dan keledai untuk memenuhi kebutuhan, melainkan juga menggunakannya untuk kesenangan dan kebanggaan. Masing-masing berusaha memamerkan keledai, unta, atau kuda terbaik. Orang-orang yang sedang bertahan di dalam kota hanya mengamati lautan aktivitas ini dengan gentar. Ketika matahari mulai terbenam, suara azan akan membahana sambung menyambung di berbagai titik di perkemahan, memanggil orang untuk menunaikan salat. Api-api unggun akan dibuat untuk makan bersama yang hanya dijadwalkan sekali sehari. Pasukan Utsmani ketika melancarkan aksi militer sangat hemat, dan asap pun membumbung ke udara. Sekitar 250 yard dari sini, penduduk kota yang bertahan dapat mendengar hiruk-pikuk aktivitas yang berlangsung di perkemahan ini. Suara-suara rendah setengah menggumam, bunyi pukulan palu, bunyi pedang yang senang diasah, ringkik kuda dan keledai, serta suara unta. Dan jauh lebih menyedihkan lagi, mereka juga dapat mendengar sayup-sayup doa dalam kebaktian Kristen yang dilakukan para prajurit dari sayap Eropa. Karena Kesultanan Utsmani akan melakukan perang suci, mereka akan memberi kebebasan dan toleransi yang sangat tinggi kepada para tuan tanah bawahannya. Namun mereka taklukkan Sultan, namun dia Sultan tidak memaksa mereka untuk menanggalkan keimanan mereka. Jadi mereka dapat menjalankan ibadah dan doa sesuai dengan keinginan mereka, kata Tetaldi. Bantuan yang diperoleh pihak Utsmani dari taklukan, pedagang, pembelot, dan teknisi beragama Kristen adalah topik yang selalu diratapi dan disayangkan para pencatat sejarah berkebangsaan Eropa. Saya bisa bersaksi, kata Uskup Leonard, bahwa orang Yunani, Latin, Jerman, Hungaria, Bohemia, dan mereka yang berasal dari negeri Kristen lain berada di pihak Turki. Alangkah jahatnya pengingkaran terhadap Kristus semacam ini. Kecaman ini tidak sepenuhnya benar. Sebagian besar pasukan Kristen terlibat karena mereka adalah taklukan Sultan. Kami harus maju menuju Istanbul dan membantu orang Turki, kata Mikhail Sijanissary, untuk mengungkapkan bahwa pihak mereka selain ini hanyalah kematian. Di antara mereka yang berangkat bersama pihak Utsmani dengan terpaksa adalah seorang pemuda Kristen Ortodoks Rusia bernama Nestor Iskander. Dia ditangkap pasukan Utsmani dekat Moldavia, sebuah daerah perbatasan di selatan Rusia, dan disunat secara paksa agar dia memeluk Islam. Ketika pasukannya sampai di lokasi pengepungan, dia melarikan diri ke dalam kota dan menulis laporan langsung tentang semua peristiwa yang terjadi. Tidak ada yang tahu persis berapa jumlah pasukan yang dibawa Mehmed untuk pengepungan ini. Kecerdikan orang Utsmani dalam mengerahkan pasukan regular dan sukarelawannya dalam jumlah besar telah mendorong lawan-lawan mereka melakukan perkiraan ngawur. Para penulis sejarah dari pihak Utsmani ketika memuji kejadian ini hanya mengatakan sungai baja sebanyak bintang di langit, sementara saksi mata dari Eropa memang lebih matematis, namun memberikan angka yang terlalu besar. Menurut perhitungan mereka, jumlah pasukan itu berkisar dari 160.000 sampai 400.000. Mikhail Sijanissary yang berkesempatan menyaksikan pasukan Utsmani dari dekat memberikan semacam pengertian realisme pada fakta-fakta tadi. Ketahuilah bahwa Raja Turki tidak bisa mengumpulkan pasukan sebanyak itu untuk pertempuran terakhir seperti yang dikatakan banyak orang karena keagungannya. Sebagian orang mengatakan jumlahnya tak terhitung, namun tidak mungkin sebuah pasukan tidak diketahui berapa jumlahnya.
Sebab setiap penguasa pasti ingin mengetahui jumlah pasukannya dan ingin pasukan itu tertata dengan baik. Barangkali pikiran yang paling realistis adalah yang disebutkan Tetaldi, yang secara hati-hati memperkirakan bahwa pada pengepungan itu terdapat 200.000 orang. 60.000 diantaranya adalah prajurit, 3-40.000 dari jumlah ini adalah prajurit kavaleri. Di abad ke-15, saat Prancis dan Inggris bertempur dalam perang Agincourt yang melibatkan 35.000 orang. Orang-orang tadi adalah jumlah yang sangat besar. Jika pikiran Tetaldi mendekati kebenaran, maka jumlah kuda yang terlibat dalam pengepungan ini juga sangat mengesankan. Sedangkan sisa-sisa mereka yang lain adalah pasukan pelengkap, tim pemasak logistik, tukang kayu, pengangkut meriam, pandai besi, tukang rawat senjata, begitu juga tukang jahit, koki, para tukang pedagang kecil, dan orang biasa yang bergabung dengan tentara karena mengharapkan rampasan perang. Di sisi lain, Konstantin sama sekali tak sulit memperkirakan jumlah pasukannya. Dia tinggal menghitung mereka. Pada akhir Maret dia memerintahkan perhitungan sensus di tingkat distrik untuk mencatat berapa banyak orang yang ada, termasuk para biarawan dan apa saja persenjataan yang mereka miliki yang dapat digunakan untuk bertahan. Setelah mengetahui hasilnya, dia mempercayakan soal penambahan pasukan kepada penasihat kepercayaan dan sahabat sejatinya George Francis. George Francis mengisahkan, "Kaisar memanggil saya dan berkata, tugas ini adalah wewenangmu, bukan orang lain. Karena kamu mampu membuat perhitungan yang tepat dan memperkirakan apa-apa saja yang diperlukan untuk pertahanan. Kerahasiaan tugas ini harus dijaga. Ambillah catatan ini dan pelajari di rumah. Buat perhitungan yang tepat tentang berapa banyak senjata, tameng, busuk, dan meriam yang kita miliki." Francis menjalankan perintah ini dengan patuh. Saya melaksanakan perintah Kaisar dan memberinya pikiran yang rinci tentang sumber daya yang kami miliki dengan wajah murung, sebab kemurungan ini sangat jelas. Terlepas dari besarnya kota kita, namun pasukan bertahan kita hanya 4.773 orang Yunani ditambah 200 orang asing. Selain itu memang ada orang asing yang sengaja datang membantu, orang Genoa, Venesia, dan mereka yang diam-diam datang dari Galata, yang jumlahnya tak lebih dari 300 orang. Secara keseluruhan terdapat sekitar 8.000 orang yang akan mempertahankan tembok kota yang panjangnya 20 mil tersebut. Selain itu, sebagian besar orang Yunani tidak punya keahlian perang, dan mereka bertempur menggunakan tameng, pedang, tombak, dan busur hanya dengan insting, bukan dengan keahlian militer. Kekurangan yang paling menyedihkan adalah orang yang ahli dalam menggunakan busur dan busuk silang. Untuk sementara belum bisa diketahui pasti bantuan apa yang bisa diberikan warga Kristen Ortodoks terhadap kondisi ini. Konstantin gentar dengan segala akibat yang ditimbulkan oleh keterangan ini pada semangat warganya, dan dia pun berusaha mengatasinya. Angka-angka tadi tetap menjadi rahasia yang akan diketahui Kaisar dan saya, katakan Francis. Makin jelaslah sekarang kalau pengepungan ini adalah pertempuran antara yang banyak dengan yang sedikit. Konstantin merahasiakan informasi ini untuk dirinya sendiri dan langsung memimpin pertempuran persiapan terakhir. Pada 2 April, hari di mana gerbang-gerbang ditutup untuk kali terakhir, dia memerintahkan agar penghadang pelabuhan direntangkan melintasi Golden Horn dengan kapal, mulai dari Evgenius, gerbang tekad, titik Akropolis di kota, sampai ke menara di tembok Galata. Perang ini dilaksanakan oleh seorang teknisi berkebangsaan Genoa, Bartolomeo Soligo, yang mungkin dipilih agar bisa membujuk orang sebangsanya di Galata agar mengizinkan rantai itu dicantilkan ke dinding kota mereka. Ini adalah pekerjaan yang dapat memancing perselisihan lebih jauh. Kalau mereka mengizinkan rantai itu dipasang di dinding mereka, warga Galata akan dituduh mengingkari kenetralan mereka selama ini. Ini akan memancing kemarahan Mehmed jika pengepungan bertambah buruk. Tapi mereka setuju. Bagi Konstantin,
Ini berarti garis pantai sepanjang 4 mil di sekitar Golden Horn dapat dibiarkan tanpa dijaga selama ada armada kapal yang tugaskan melindungi rantai penghalang tadi. Ketika Mehmet menyebar pasukannya ke mengitari kota, Konstantin memanggil Dewan Perang bersama Justiniani dan Panglima lainnya untuk mengirim sebuah pasukan kecil maju 12 mil ke depan. Dia tahu bahwa Golden Horn tetap aman selama rantai penghalang tetap dikuasai. Tembok-tembok laut di bagian lain tidak terlalu jadi perhatian. Arus selat Bosporus sangat deras untuk dilewati perahu yang akan mendaratkan prajurit di sekitar kota. Tembok Marmara juga tidak menjadikan sebagai titik penyerangan karena arusnya yang kuat dan bentuk pantainya. Mereka sudah begitu kuat, justru tembok di daratanlah yang mesti mendapat perhatian penuh. Kedua belah pihak sama-sama mengetahui dua titik lemah tembok ini. Yang pertama adalah bagian tengah tembok. Orang Yunani menyebutnya dengan Mesotikon, bagian tengah tembok yang merentang di antara dua gerbang strategis, gerbang Santo Romanus dan gerbang Carisian. Ia terletak di punggung bukit salah satu sisi gerbang tersebut. Di antara kedua gerbang ini, permukaan tanah melengkung turun sekitar 100 kaki membentuk lembah likus, di mana terdapat sungai kecil yang dialirkan menembus tembok dan memasuki kota. Bagian ini telah menjadi sasaran utama pengepungan Utsmani pada 1422. Mehmet mendirikan tenda komandonya di Bukit Maltepe yang berhadapan-hadapan persis dengan bagian ini untuk mendapatkan titik pandang yang jelas. Bagian lemah yang kedua adalah tembok tunggal dan pendek dekat Golden Horn yang tidak dilindungi parit, terutama titik di mana kedua tembok bertemu dalam sudut yang tajam. Pada akhir Maret, Konstantin memang telah memerintahkan awak kapal Fenisia untuk menggali parit di sepanjang bagian ini, namun bagian ini tak menjadi fokus perhatiannya. Konstantin langsung mengatur pasukannya. Dia membagi 14 wilayah kota menjadi 12 divisi militer dan membagi sumber daya yang ada. Dia memutuskan mendirikan pusat komandonya di lembah Likus, sehingga Sultan dan Kaisar nyaris berhadapan langsung dan hanya dibatasi tembok. Di sini dia mengumpulkan sejumlah prajurit terbaiknya, sekitar 2.000 orang. Malunya, Giustiniani diperintahkan menjaga tembok Harisan di sisi yang lebih tinggi, namun kemudian ia memindahkan pasukan Genoanya untuk bergabung dengan Kaisar di bagian tengah dan menjadi komandan penanggung jawab bagian ini. Tembok daratan dibagi-bagi untuk melakukan pertahanan di bawah komando orang Konstantin berpilihan. Bagian yang jadi tempat Kaisar berada, gerbang Harisian yang dikomandoi Theodor dari Karistes, seorang Yunani yang telah rentah namun begitu tangguh, sangat ahli menggunakan panah. Bagian tembok selanjutnya agak ke utara, di bagian atas belokan ke kanan, dipercaya kepada orang Genoa, Puciardi bersaudara yang datang atas kemauan sendiri dan membawa peralatan mereka sendiri, terutama senapan dan crossbow yang sangat besar. Sementara bagian tembok tunggal yang mengelilingi istana Blachernae juga dipercayakan kepada orang Italia. Hakim Venesia Minoto berada di istana tersebut. Bendera Santo Markus berkibar dari menara di samping bendera Kaisar. Salah satu gerbangnya, gerbang Caligaria, dikomandoi John dari Jerman, seorang prajurit profesional dan seorang pakar teknisi militer yang sebenarnya berdarah Skotlandia. Ia juga diberi tanggung jawab untuk mengatur pasokan kepada pasukan pemanah Yunani. Pasukan Konstantin memang terdiri dari bangsa yang berbeda-beda, namun pada saat yang sama juga tersekat-sekat
berdasarkan garis kepercayaan agama, kebangsaan, dan persaingan dagang untuk memperkecil pertentangan antara orang Genoa dan Venesia, orang Kristen Ortodoks dan Katolik, orang Yunani dan Italia. Dia sengaja mencampur pasukan yang ada agar setiap prajurit merasa bergantung pada prajurit lainnya. Tembok sebelah kiri Konstantin dikomandoi salah seorang keluarganya, Theophilus Yunani, yang merupakan bangsawan dari keluarga Palaiologos. Ia pakar sastra Yunani dan geometri. Mungkin ia lebih mengerti ihwal Iliad ketimbang masalah tembok Troya, kira gerbang emas. Tembok diawasi para prajurit Yunani, Venesia, dan Genoa secara bergiliran di bawah komando Demetrius, seorang prajurit dari keluarga bangsawan Bizantium, keluarga Cantacuzenos. Gerbang itu terletak di titik pertemuan tembok daratan dan tembok lautan di pantai Marmara. Pertahanan di sepanjang pantai Marmara ini lebih majemuk. Seorang komandan dari keluarga Contarini lain, Jacopo, ditempatkan di desa Studion, sementara biarawan Kristen Ortodoks menjaga bagian sebelahnya, di mana diperkirakan serangan tidak akan terlalu gencar. Konstantin menempatkan bagian pasukan Turki yang membelot di bawah komando Pangeran Orhan di pantai Elefteri. Jaraknya cukup jauh dari tembok daratan. Meskipun sebenarnya kesetiaan mereka masih diragukan karena kepastian nasib mereka ditentukan oleh kejatuhan kota. Ke arah ujung kota, wilayah pantai dijaga pasukan Katalan, dan titik Akropolis dipercayakan kepada Kardinal Isidore dan satu pasukan berjumlah 200 orang. Mengingat kemampuan tempur orang di wilayah inilah yang terlepas dari perlindungan alam yang diberikan laut, Konstantin akhirnya memutuskan untuk melengkapi setiap menara dengan 2 prajurit terampil, seorang pemanah dan seorang pemanah busuk silang atau petugas persenapan. Penjagaan Golden Horde diserahkan kepada pelaut Genoa dan Venesia di bawah komando kapten kapal Venesia Trevisano. Sementara awak 2 kapal kereta yang ada di pelabuhan bertugas menjaga gerbang dekat rantai penghadang, gerbang Horaya. Penjagaan atas rantai penghadang ini dan kapal-kapal di pelabuhan berada di bawah komando Aldovice Diedo. Untuk menyediakan dukungan lain bagi angkatan perangnya yang lemah ini, Konstantin membentuk pasukan gerak cepat sebagai cadangan. 2 pasukan disiagakan untuk mundur dari tembok. Pertama di bawah komando Adipati Utama Lukas Notaras, seorang prajurit terampil dan pria paling penting di Konstantinopel setelah Kaisar, ditempatkan di kubu Petra dengan 100 ekor kuda dan beberapa meriam bergerak. Pasukan kedua di bawah komando Nikephorus Palaiologos ditempatkan di lereng utama dekat keruntuhan gereja Rasul Suci. Pasukan cadangan ini berjumlah sekitar 1.000 orang. Konstantin melibatkan seluruh pengalaman perang dan kemampuannya dalam manajemen pasukan untuk mengatur semua ini. Namun dia mungkin tidak mengetahui bagaimana demokrasi ini akan berjalan dalam hari-hari selanjutnya. Banyak posisi penting yang diberikan kepada orang asing karena dia tidak yakin dengan posisinya saat berhadapan dengan kelompok menganut Kristen Ortodoks setelah penyatuan gereja tercapai. Dia memerintahkan 4 gerbang kunci kepada para pemuka orang Venesia dan memastikan para komandan Yunani yang bertanggung jawab atas tembok kota adalah pendukung penyatuan gereja. Lukas Notaras, kemungkinan ia anggota anti penyatuan, diusahakan untuk tidak bersentuhan langsung dengan para penganut Katolik dalam mempertahankan tembok. Setelah Konstantin berusaha mengatur sumber dayanya yang terbatas ini untuk menjaga tembok daratan sepanjang 4 mil, masih ada satu lagi keputusan penting yang harus dia buat. Tembok lapis 3 dirancang untuk dipertahankan oleh pasukan yang lebih besar karena ruang antar tembok dalam yang lebih tinggi dan tembok luar yang lebih rendah. Dia tidak punya prajurit yang cukup untuk mempertahankan kedua lapis tembok ini,
sehingga harus memutuskan di titik mana pasukan harus ditempatkan. Pada pengepungan tahun 1422 tembok ini diserang, namun tembok bagian luar saja yang diperbaiki, sementara tembok bagian dalam tidak. Pihak bertahan dalam pengepungan sebelumnya juga dihadapkan pada pilihan yang sama dan memutuskan untuk mempertahankan tembok luar, dan mereka berhasil. Konstantin dan ahli perang pengepungannya Giustiniani memiliki strategi yang sama. Di beberapa pusat komando di bawahnya, keputusan ini kontroversial. Cara ini berlawanan dengan nasihatku, kata Uskup Leonard yang selalu kritis. Aku menyarankan agar kita tidak mengabaikan perlindungan tembok dalam yang lebih tinggi. Namun mungkin nasihat ini sangat sempurna tidak bisa dilaksanakan. Kaisar melakukan apa saja demi menjaga semangatnya, dan karena sangat tahu bahwa Mehmed mencemaskan datangnya bantuan dari pihak Katolik ke kota Ortodoks ini, dia pun berusaha memamerkan kekuatannya yang kecil. Atas perintahnya, pada 6 April, awak kapal-kapal Venesia berangkat dan berparade di sepanjang tembok daratan dengan seragam tempur khas Eropa mereka, dengan panji-panji di depan untuk memberikan rasa aman bagi penduduk kota, sebagai tanda bahwa orang Frank pun terlibat dalam pertempuran ini. Pada hari yang sama, kapal ini juga membentuk formasi tempur. Sementara itu, pihak Mehmed mengirim satu detasemen kecil kavaleri mendekati gerbang kota. Mereka membawa panji-panji yang berkibar sebagai tanda bahwa mereka datang untuk berunding. Mereka membawa ajakan untuk menyerah yang didasarkan pada hukum Al-Quran. Kami tidak menghukum, kata Al-Quran, sampai kami mengirimkan utusan. Ketika kami memutuskan untuk menghancurkan sebuah kota, kami terlebih dahulu akan memperingatkan penduduknya yang hidup tenang. Jika mereka bertahan dalam dosa, pengadilan akan dilakukan dan kami akan membinasakannya. Di bawah rumusan ini, pihak Kristen yang sedang bertahan dapat beralih masuk Islam, menyerah dan membayar pajak kepala, atau tetap bertahan dan bersiap-siap mengalami penjarahan selama 3 hari setelah kota mereka diserang dan ditaklukkan. Orang Bizantium mendengar maklumat ini setidaknya sejak tahun 674, dan beberapa kali setelah itu. Jawabannya tetap sama: kami tidak akan menerima kewajiban membayar pajak masuk Islam maupun penaklukan atas benteng kami. Dengan penolakan ini, pihak Utsmani akan menyimpulkan bahwa perang suci sudah sah dilakukan sesuai dengan hukum suci, dan pengumuman akan disampaikan di seluruh penjuru perkemahan untuk menyatakan pengepungan akan segera dimulai. Mehmed memerintahkan agar meriam segera disiapkan. Konstantin memutuskan sedapat mungkin selalu tampil di muka umum. Markasnya adalah tenda besar di belakang gerbang Santo Romanus. Di sini, dia setiap hari akan menunggang kuda Arabnya yang kecil bersama George Frances dan orang Spanyol Don Francisco dari Toledo untuk menyemangati pasukan, memeriksa para pengintai, dan mencari tahu prajurit yang membolos dari posnya. Dia mengikuti misa di gereja terdekat yang dapat dia temui dan memastikan para biarawan dan pendeta selalu terikat dengan setiap orang agar bisa mendengar pengakuan dosa dan memberikan sakramen terakhir dalam peperangan. Berbagai perintah juga dikeluarkan untuk mengatur kebaktian siang dan malam untuk memastikan keselamatan kota, dan liturgi pagi ditutup dengan mengarak ikon-ikon di sepanjang jalan dan tembok kota untuk menyemangati para prajurit. Orang Muslim yang sedang mengawasi mereka dapat melihat jambang-jambang orang Kristen
dan menangkap suara kidung yang sayup-sayup terdengar di udara musim semi. Semangat pasukan bertahan tidak menjadi lebih baik oleh cuaca musim semi ini. Ada serangkaian gempa kecil dan hujan deras di tengah cuaca yang memuncak, pertanda buruk bermunculan dan ramalan-ramalan kuno pun kembali terdengar. Ikon-ikon di gereja dibersihkan, juga pilar-pilar dan patung-patung orang suci, kata kenang penulis sejarah Christovulus. Laki-laki dan wanita dikuasai dan didorong oleh ramalan buruk, dan tukang ramal pun menyatakan nasib buruk. Konstantin sendiri terkejut sekali dengan kedatangan Miriam. Dia pasti tahu apa yang akan terjadi berdasarkan pengalamannya dengan pasukan artileri Utsmani sebelumnya di pengepungan Hexamilion pada 1446, ketika tembok yang dia bangun dengan sangat hati-hati runtuh dalam 5 hari, dan setelah itu terjadi pembantaian. Dengan kemampuan logistiknya dalam mengelola peralatan, bahan material, dan jumlah pasukan yang besar, Mehmed sudah siap bertindak. Pasokan peluru meriam dan bahan peledak, alat tambang, alat pengepungan, dan makanan dikumpulkan, dihitung dan diatur, senjata dibersihkan, meriam dibawa ke posisinya, dan para prajurit kavaleri dan infanteri, pemanah dan tombak, pasukan pandai besi, ahli peledak, penyerang dan penggali dikumpulkan dan disemangati. Sultan-Sultan Utsmani cukup dekat dengan masa kesukuan mereka untuk memahami bagaimana meningkatkan semangat pasukan dan bagaimana memanfaatkan antusiasme ini untuk tujuan bersama. Mehmed tahu benar bagaimana membangkitkan semangat mereka untuk perang suci. Para ulama berkeliling di antara para prajurit, membacakan ramalan-ramalan lama dari hadis tentang kejatuhan kota ini dan artinya bagi agama Islam. Setiap hari Mehmed melaksanakan salat berjamaah di sebuah karpet di depan tenda merah, dan keemasannya menghadap ke barat, ke Makkah, dan sekaligus menghadap Santa Sofia. Keadaan ini juga selaras dengan kesempatan mereka beroleh harta rampasan perang jika kota ini berhasil direbut dengan kekuatan bersenjata. Dengan dua harapan indah yang begitu menarik minat pasukan tribal, yakni memperoleh rampasan perang dan memenuhi kehendak Tuhan, Mehmed mempersiapkan serangannya. Dia tahu, dan wazirnya Halil Pasha lebih tahu lagi, bahwa yang paling menentukan adalah soal kecepatan. Menaklukkan kota memerlukan pengorbanan manusia, semangat dan harapan. Yang menggelora untuk melakukan serangan, kesedia untuk mengisi liang-liang lahat dengan tubuh-tubuh yang mati terinjak, biasanya cepat berlalu. Sejumlah kendala yang tidak diperhitungkan sebelumnya dengan cepat akan meruntuhkan semangat pasukan. Di antara sekian banyak prajurit itu, rumor, perselisihan, dan ketidakpuasan dapat menjalar dari satu tenda ke tenda lain, bagaikan angin yang bertiup di atas padang rumput. Perkemahan Utsmani yang dikelola dengan baik ini pun tetap menjadi mangsa empuk bagi wabah tifus jika mereka masih berada di sini sampai musim panas. Jelas banyak bahaya yang akan dihadapi Mehmed dalam usahanya ini. Dia sangat sadar lewat jaringan mata-mata Fenisianya bahwa bantuan dari barat dapat saja tiba-tiba datang dari daratan atau dari laut, terlepas dari betapa parahnya perpecahan dan perseteruan yang terjadi di kalangan penguasa-penguasa Kristen. Ketika memandangi tembok daratan yang naik turun dari atas Bukit Maltepe dengan menara-menaranya yang berdekatan, sistem pertahanannya yang lapis 3,
dan sejarah perlawanannya yang tak pernah gagal. Dia barangkali memang sangat diandalkan semangat pasukannya, namun kepercayaan dirinya yang paling penting mungkin terletak pada hasil kerja meriamnya. Waktu juga menjadi masalah penting bagi Konstantin. Kalkulasinya sangat sederhana bagi pihak bertahan. Tidak ada kemungkinan membalas untuk menyudahi pengepungan ini. Satu-satunya harapan adalah bertahan selama mungkin sambil menunggu bantuan dari Barat yang akan menerobos blokade ini. Mereka berhasil menahan pasukan Arab pada 678. Mereka juga harus berhasil sekarang. Kalaupun Konstantin dapat dikatakan punya kartu as, maka kartu itu adalah orang yang bernama Giovanni Giustiniani, orang Genoa yang datang ke kota sebelum dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang berpengalaman dalam perang. Dia memahami bagaimana menilai dan memperbaiki kelemahan paling dasar dalam mempertahankan benteng. Bagaimana cara terbaik memanfaatkan senjata bertahan seperti ketapelan senapan, serta memanfaatkan tenaga manusia yang terbatas sebaik mungkin. Dia melatih pasukan bertahan dengan teknik pertahanan yang efektif dan memikirkan masak-masak peluang membalas dari gerbang-gerbang kota yang dibuka. Perang yang tidak berkesudahan antara negara-negara kota di Italia telah melahirkan generasi dengan keahlian dan bakat seperti ini. Prajurit sekaligus teknisi yang mempelajari pertahanan kota sebagai ilmu dan seni. Masalahnya, Giustiniani belum pernah berhadapan dengan gempuran artileri berat sebelumnya. Maka peristiwa yang akan terjadi selanjutnya adalah ujian bagi kemampuan dan keahliannya.